Well, hello. Welcome to. Oke, karena mungkin kalian sudah pernah melihat wajah-wajah mereka, tapi pertama kali kita assemble di sini karena kita adalah nakama. Asik, asik. Udah klaim aja. Bahaya nih. Apalagi yang Corazon tuh. Nanti ada yang ngasih pertanyaan lu gak bisa jawab, bahaya. Langsung jatuh. Kalau misalkan gue dikasih pertanyaan tentang nakama-nakamaan, nggak mungkin gue nggak bisa jawab. Nggak ada Adobe. Halo semuanya, thank you Cia udah ngundang gue di sini. Thank you udah ngundang real fans, bukan kayak Joveda Lopez fake fans. Anjir. Yang baru beli dari lu ya, mangga One Piece. Dari dia yang ke gue lagi, gue lempar terus. Karena hype live action. Tapi nggak apa-apa, kita maafin Joveda Lopez ya. Oke, no problem. Semoga suatu hari Joveda Lopez punya skill untuk bisa duduk di sini. Suatu hari. Karena nggak semua orang ya, nggak semua orang. Oh ya, betul. Karena ada orang yang memang suka One Piece, ada juga yang mau ikut-ikutan suka. Betul. Tapi mungkin bukan Joveda Lopez. Oke, mungkin bukan. Karena dia belinya lewat gua. Dia nggak bisa ngomong. Oh jadi punya lo semua tuh, yang dua itu kasih ke Jovi? Enggak, satu doang. Kan gua box set yang volume 1 gua punya 3. Oh iya, yang satu beli dari gue. Iya, itu. Nah, gua ada 2 lagi kan. Satunya dibeli sama Joe. Karena gua udah orderin buat Joe waktu itu. Halo, nama gue Ardia. Gue nggak bisa bilang diri gue wibu, gue cuma Japanese culture enthusiast aja. Title-nya panjang, kayak assistant to manager. Boleh. Berat lagi dia kenalin dirinya. Boleh. Ya udah berarti lu wibunya. Iya. Oke, halo. Saya Abraham. Panggilannya Bram aja. Apa ya gue? Wibu mainstream ya? Ya. Wibu yang sama lah kayak kalian-kalian gitu ya. Wibu setengah kaki. Anjay. Dan di sini ada Halo semuanya, gua Andovida Lopez, pembaca One Piece dari SMP kelas 2. Keren. Dan bukan fake fans seperti Joveda Lopez. ini buat teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk nonton AA. Oh, AA. Andovi Andrea Show. Yang di sini, sebenarnya di sini. Oh, di sini. Di sini Andovi Andrea. Baju lu bukan, baju lu lagi Baju One gua Piece. soaking bro. Oh, Ini AA Show karena kita ada kolaborasi, gua ada kolaborasi sama Cia. Oke. Seru kok. Nah, ini sesuatu hal yang lagi panas sebenarnya. Memang kalau yang berhubungan dengan One Piece akan selalu panas. Tapi memang sekarang lagi panas-panasnya. Lagi panas-panasnya. Gue nggak tahu sampai banyak orang-orang yang nggak pernah tahu One Piece sama sekali tiba-tiba sok nimbrung tentang One Piece. Nggak sok nimbrung. Tapi gue seneng sih. Gue seneng kalau misalkan. Enggak sih, so nimbung memang. Sebagian Enggak, tapi Cik, sebelum kita dikatain haters, menurut gua kita nggak masalah banyak Gak orang masalah. masuk. Gue seneng. Yang kita masalah adalah orang-orang yang waktu itu bully gua pas SMA. Sini. Gini, gua bagi yang nggak tahu background gue sekolah di luar negeri. Di luar negeri mungkin if you watch anime atau baca manga atau manga, lu dianggap kayak freak. Oke. Kalau di Indonesia gue nggak tahu lebih gimana. Enggak, I feel you bro. Oh iya kok. Gue baca itu gue kayak, apaan sih lu? What are you? One Piece. What is this fake Pirates of the Caribbean shit? Kayak, gue digituin bro. Aduh. Pas live actionnya keluar, tiba-tiba kayak, dude, I'm so Zoro. Oke. Lu nggak bully kita. Oke. Jadi gini, bagi orang yang dulu nggak ngebully kita, nggak Iya, apa-apa. Iya, gini. Tapi wah, lu Duh, lupa. gue kasih tau dulu deh. Bram, lu Gue ulang, kasih tau. Kasih tau. Gue ulang dulu deh. Tadi kan gue dibilang gue wibu setengah kaki. Sebenarnya gue gak mau bilang gitu sih. Gue wibu lah. Gue berani bilang gue wibu. Cuman gue mau kasih tau lu dulu dong. Gue salah satu orang yang bully lu dulu pasti. Iya. Makanya ini gue, ini saksi mata ya. Serius? Saksi Dulu mata. gue baca komik di kamar temen gue sama dia SD SMP diskusiin. SMA nih kebetulan. Oh, oke. Ya, jadi dia saksi hidupnya, gue kata-katain One Piece juga. Coba lu. Ya, dia ngata-ngatain One Piece. Gue gak pernah bilang gue suka, tapi gue gak ngata-ngatain. Ya. Oke. Sampai akhirnya gue nyampe chapter 500, gue kata-katain dia kan. Karena kita ngomongin semua One Piece. Gak ada berapa bulan dia udah nyampe chapter berapa sendiri. Saat itu gue masih ngata-ngatain. Wah, panjang banget. Gue amat sih ya nih, Iya dah, saksi dah. hidup. 1000 chapter bangsat, apaan sih? Panjang Iya, gue belum coba, kepanjangan. Karena gini dulu waktu nyobain nonton animenya. Jadi waktu kecil kita gak nonton lah. Pas udah agak SMP SMA nonton anime kan udah tua banget ya. Iya, Terus dia, 1999. it's a fucking slow pace anime gitu loh. Apalagi arc awal slow pace banget. Parah, jadi gue nggak dapet banget. Gue nonton sampai Baratie itu udah exhausting banget buat gue, capek banget gitu kan. Gue katain lah, kemarin sebelum gue merit, 6 bulan sebelum gue merit, gue janji sama mereka gue baca deh. So gue baca dari 1, it took me 6 months. Sekarang gue nakama.
Saya telan ludah saya. Saya nakama. Saya nakama. Tapi itu yang menarik karena kita open aja, no judgment ya. Buat orang-orang yang suka One Piece mau nyemplung, silakan itu adalah hal yang baik buat kita semua. Itu kan menjadi hal yang paling indah dalam hidup lu. Si dulu ya kata-kata itu. Karena itu kita berharap Eiichiro Oda sehat walafiat. Sehat terus. Udah sehat, Toei Animation tolong sponsorin acara ini. Tolong semuanya. Kalau kalian butuh kaku mungkin casting gua di kaku. Ya, gua casting gua di dunia One Piece ya. Gua apa aja deh yang mau meledak tadi juga enggak apa. Sebenarnya lu tuh mirip sama Yosaku sama Johnny. Yosaku Johnny awal-awal, tapi kan di live action ada. Bener, Johnny kacungnya Zoro. Kacungnya Zoro, tapi kan mereka cut semua di live action. Tapi itu nanti kita bahas nanti. Oke, dan juga acara ini belum ada sponsornya. Belum. Makanya kita Makanya masih ada snack modal sendiri nih jadi. Mungkin kalau mau snack-snack dalam negeri, mungkin mau seperti Lay's, chips terenak nih. Why not? Ya Bisa ya. Wibu gitu, kita mau ngajarin wibu dulu kan harus lebih to the point ya kan. Lu pada kurang to the point gue tahu. Ya, harus lebih to the point. Oke, jadi segmen dari Pump Up Gigs Yes. adalah kita diberikan topik-topik untuk kita bahas dan kita kembangkan. Oke. Atau mau kita pro kontrain. Jadi teman-teman semua, Pump Up Gigs itu adalah tempat di mana kita akan berdiskusi tentang topik apapun. Mau itu berhubungan dengan anime, manga, dan topik-topik dunia apapun. Bebas. Tapi itu balik lagi tergantung oleh moderator kita. Silakan Putulacan. Tema kali ini adalah One Piece live action. Yang lagi panasnya. Live action tapi ya berarti ya. Live action ya. Mengejutkan. Sebenarnya ini gimana ya? Agak susah sih, agak berat sih. Tapi disclaimer dulu, kita mulai ini waktunya udah cukup ya. Udah cukup. Untuk teman-teman nonton. Jadi kita kalau nggak spoiler salah sendiri, belum nonton. Salah sendiri. Ini udah 3 minggu lah ya. Dan Netflix udah ngasihnya langsung full episode. Iya. Full season, satu season. Jadi nggak ada alasan buat lu sepotong-sepotong. Iya. Kecuali sibuk. Tapi udah nonton Go The Side. Udah selesai juga. Oke, gua udah selesai juga ya. Berarti sibuk-sibuknya pada bisa. Iya, makanya. Kalau kamu belum nonton, kamu bukan nakama. Padahal gue baru beres juga pelan-pelan. Kurang ajar. Sibuk gue ya kan. Oke, gimana kalau kita mulai sama apa yang kita suka? Biar kita positif dulu mulainya. Oke. Yang mulai duluan siapa? Corazon. Siapa? Benar, menurut lu gimana? Anjing sedih banget ya. Corazon siapa bangke. Keluar lu. Disclaimer, gue baru nyampe chapter 600 ya di manganya ya. Jadi Oh ya. Oke. Gak apa-apa, kita nggak. Kita nggak. Kayaknya menurut gue for the most part castingnya gue suka banget. Good point. Siapa aktor-aktornya semua gue suka. Lu suka sama aktornya? Ada visually semua oke. Visually semua oke. Tapi kan kita positif dulu. Kita positif dulu. Mostly. Oke, itu dulu gue. Dari lu Yang berapa? paling suka ya? Oh ini kita masing-masing kasih satu aja. Satu aja. Oke. Kalau enggak, dia semua nanti. Iya. Atau enggak, lu semua nanti. Lu kan paling nakama. Si paling nakama. Si paling nakama. Satu ya. Yang gue paling suka. Anjir, gue takut mau ngomong tadi. Tapi so far gue suka durasinya. Oh, lu suka durasi. Karena point of view gue datang dari ya kadang-kadang gue suka rasa anime itu panjangan kelamaan. Yang ini secara durasi oke. Durasi ya, bukan berarti gue kayak wow potong sini potong sana suka, tapi durasinya. Jadi menurut gue durasinya oke. 8 jam sampai is blue. Oke. Gue mantep. Kalau dari gua sangat suka sama
setnya sama art directionnya. Udah diambil. Terutama spesifik Bener sih. Baratie. Harusnya dia paling Specifically Baratie, menurut gua Baratie really put apa yang kita baca di manga, apa yang kita baca di anime. Berarti kayak ini kalau dijadiin set kayak di Universal Studios atau Disney atau Shonen Studios atau itu. Toei Animation kalau mau bikin studio sendiri, tolong hubungin Cia. Harusnya itu. Itu bakal jadi tempat orang-orang makan di situ. Iya, Wah, man, itu Baratie top. Siapapun art directornya, set designernya. Makanya itu Baratie nggak dihancurin karena gue udah mikir sayang lu. Sayang lu sama setnya lu. Dikit terus ditaruh di belum tahu di mana. Belum tahu di mana. Oh, jadi itu bakal dipakai untuk Ditaruh di tempat studio aslinya. Ya. Oh, orang-orang kan selalu ke Hollywood bilang nonton Friends, ke apa Universal Studios, apa tour gitu. Oh, mereka keep setnya. Ya kan siapa tahu dulu ada One Piece Tower, sekarang ada One Piece Park. Wow. Who knows. Makanya harusnya hancur kan, gue udah mikirin sayang lu ya. Disimpan di situ. Oh, berarti terakhir Cia. Udah diambil semua. Ya apa kek? Oke, gua pikir dulu ya. Gue ada satu nih, Jangan, nggak boleh. Nggak boleh. Enggak, kalau satu. berarti kalau dia nggak bisa, lu lebih nakama nih. Wah. Ingat ya, gue baru chapter 600 ya. Jadi Gak ada malu orang yang sih. lebih nakama daripada orang yang pakai antingnya Zoro. Iya. Tolong. Coba di zoom. Si anjing ini Gua udah sebel banget liat dia. datang dengan anting Zoro, udah selesai kita. Gua pakai kaos bro, Corazon. Gua pakai dia anting siapa Zoro ini? selesai. Tapi juga agak ngerasa ketipu. Gue kira nggak boleh pakai ornamen dipakai loh. Antingnya Zoro tuh gila loh. Gua gak pernah lihat orang pakai antingnya Zoro. Ini sinting. Ya itu cocok-cocokan aja sih. Enggak. Lu kira lu cocok ya? Oke, kalau gue yang paling gue suka adalah chemistry-nya. Oke. Jadi chemistry Luffy ke Garp, Garp ke Kobe, Iya. terus dari Zoro ke Luffy, Sanji ke Luffy, itu gue suka chemistry-nya sih. Oke, bagus. Oke, berhubungan sama si yang Abraham bilang durasi, gue juga setelah dia ngomong itu gue baru mikir, gue suka di beberapa hal yang dia ubah atau dia potong. Oke. Itu menurut gue improvement dari manganya atau anime. Oke, paham? Tapi gue setuju, kalau misalkan potongan itu mungkin karena banyak orang-orang yang baca atau nonton, tepatnya nonton animenya One Piece dulu, itu kayak di awal-awal tuh masih agak slow burn karena slow pace banget kan dia kan. Jadi di sini tuh Di pace-nya nggak media ini cocok banget sebenarnya. Cocok banget. Karena ibaratnya dibanyak potong-potong banget nih. Sekarang apa yang kita nggak suka nih? Gimana? Yang kita nggak suka. Nah, Mau siapa yang mau dulu? Oh tadi lu coba duluan. gue terakhir. Siapa mau duluan? Gua deh. Karena kalau gue terakhir karena gue punya pukulan kuat nih buat Oke. Lu duluan nanti. Bram, apa yang lu nggak suka? Ingat ya kalau benci jangan benci dia langsung. Kalau dia nggak suka sama sesuatu. Sesi ini kita bebas berpendapat. Bebas. Ini Indonesia. Nggak suka ya. Gue mau yang Ardi bilang tadi bagus sih. Gue ada nggak suka sama cashnya. Oke, bagus. Panas, gue suka. Oh iya dong, boleh. Boleh. Fair. Siapa? Nggak, boleh kita tebak nggak Birvan? Kita tebak nih, menurut kita apa yang menurut gua lu nggak suka Usopp. Jangan jawab dulu. Menurut gua lu nggak suka Usopp? gue Alvida. Oh iya. Itu yang paling. Makanya. Enggak, kalau menurut gue Alvida. Dia yang paling nggak suka siapa? Gue tahu dulu siapa. Jujur ya. Gue tahu dulu. Jangan biar kita menang atau kalah. Iya. Jujur yang Oke. paling gue suka adalah Sengoku. Ini gue takut banget ngomongin ini. nggak usah ngomong aja. Enggak, gue mau ngomong ya. Gue Alvida gue gak suka. Oke. Pasti ya, ini udah saya sebut ya. Oke. Usopp gue suka lah. Oke, salah. Soal Alvida gue gak suka. Gue gak suka. Enggak, tunggu. Gue tahu. Dia bilang, dia nebak, lu gak suka Usopp, berarti lu gak suka Usoppnya ya? Bukan. Nah, kita nebak Karena kan. gue nebak karena tunangan gue Nana nonton Usopp dia sama saya yang gue suka. Wah, nanti gue jelasin. Oke. Tapi Oke. tadi Gue gak suka Goldie. Tuh kan. Dengar dulu, sabar, tahan. Oke, ini hot take. Hot take banget. Ini hot take. Gue gak Ini suka boleh. Goldie. Ya. Gue mau kasih konteks dikit kenapa. Oke. Ya. Oke. Gue One Piece tuh mulainya dari baca. Enggak, lu salah. Belum. Pak. Lepas topi lu. Anjing. Chapter 600 pakai. Gak ngerti dia. Enggak, gue gak suka Goldie. Karena gue dari komik dulu mulainya. Oke, boleh. Di komik, cerita tadi ya, gue bilang sama Dovi tadi, gue tuh
bukan orang yang baca kayak Dovi dari kecil gitu kan. Gue dapet chance baca kemarin itu 6 bulan nonstop dari 1 sampai 1000. Tahun ini berarti ya? Tahun lalu. Tahun lalu. 1 sampai 1000 tuh waktu maraton berarti ya? Maraton, happy itu, gak ada jedanya kan. Menurut gua, kan itu kan dibuka pakai Goldie kan. Iya. Terus di ujung-ujung kita ada, sorry ya, Spoiler alert, taruh ya. Iya, Spoiler alert. Ya. Kita dapat sedikit flashbacknya Goldie kan. Ya. Menurut gua di bayangan gua Goldie itu lebih kuat. Gagah gitu. lebih Gagah. Even though dia udah mau mati, mau lu bilang dia itu pas jadi Lagi sakit. eksekusi itu lagi sakit, Iya. tetap nggak begitu harusnya. How can you be the king of the pirates tapi lu di first scene lu nggak terasa auranya? Iya benar. Gua Jadi setuju. menurut gua kalau emang lu nggak mau bikin sakit, bikin aja lebih tua nggak masalah. Tapi coba yang lebih kelihatan strong gitu menurut gua. Itu aja menurut gua. Gak salah sih. Ya menurut gua kurang power aja gitu gua ngeliat Goldie-nya. Oke. Gue udah komplain dari episode pertama itu kan 10 menit pertama kan. Ya. Itu gue udah, wah anjir, udah bete duluan sama Goldie-nya. Jadi lu sempat down ya? Iya abis itu di episode 1, liat Alvida lagi. Iya. Wah. Ngerti gak sih lu? Jadi waktu udah episode 1, gue berhenti lama tuh. Gue cerita sama lu, gue berhenti lama. Karena feel-nya kayak, Off banget udah mau ya. marah dulu nih, udah mau kecewa dulu nih. Iya. Gitu. Jadi menurut gue cast-nya Ada yang kurang Gue cocok kurang menurut suka, lu? gue kurang suka. Ada yang kurang cocok. Iya. Gue suka nih. Apa di pump gigs gini kita jujur-jujur aja. Jujur aja. Kan pantap, gue harus Pump dong. Tapi gue nggak setuju kalau yang itu. Oh, oke, nanti dong kita nanti debatnya nanti. Oke. Kita debatnya nanti kita Juga mau nggak sukanya nggak sukanya apa. Sorry guys, kebiasaan jadi moderator di musyawarah sama Justru, Boleh. Dok, lu justru dipanggil karena lu Emang semuanya juga Kalau nggak ribut. Kajo, banana, ayo bantu. Gue kebiasaan nih. Silakan berarti, oke itu lu nggak suka. Next siapa nih? Gua, lu. Nggak, gua terakhir. Oke. Gue second last. Apa yang lu Gua nggak suka? paling jadi karakter favorit gue dari Boleh kita tebak? manganya. Biar seru. Iya. Tebak. Menurut gua selain Corazon tentunya. Selain Corazon yang akan favorit dia ya. Ini kebalik gak sih? Menurut gua karakter favorit lu adalah Sanji. Oke. Oh, Lu karena tahu. favorit dia. Oh, kalau lu tahu diam lu. Gua tahu, jadi gua nggak akan ngomong. Oke, berarti salah ya. Iya, Pak. Usop. Usop karakter favorit gue karena dia dari yang dia perkenalan di awal, gue jatuh cinta di Water Seven. Oke. Karena dia yang bener-bener ada karakter developmentnya. Sogeking gitu ya. Dia yang biasa pengecut, terus dia ngelawan temen-temennya karena dia mau ngebelain Going Merry segala macam, itu gue jatuh cinta di situ. Oke. Terus? Habis itu di live actionnya, gue benci banget di storytellingnya. Oke. Bukan di orangnya gue suka. Orangnya menurut gue cocok dan oke lah dia rada-rada somehow kurang lucu. Gue nggak ngerti kenapa. Kayaknya emang nggak dikasih screen time atau presence yang lebih gede aja. Oke. Tapi paling gue nggak suka tuh emotional weight di intronya dia, di masa lalunya dia. Kurang. Itu nggak ada. Mungkin ya Pendek karena banget. karena nggak ada dua temennya dia itu loh. Si tiga anak ini, kecil, si tiga anak kecil. tiga anak Usop kecil, Pirates, tiga anak iya. kecil. Pirates Itu yang juga gue nggak kayak, ada. Pirates. nggak ada gitu kan. Terus yang, ini semua berhubungan nih. Di episode 3 deh kalau nggak salah kan, pertama kali ketemu Usop. Gue agak-agak bingung kayak, ini harusnya waktu bisa dikasih ke story-nya Usop. Ngapain lu nyeritain si Zoro masa lalunya pas dia lagi naik manjat sumur gitu. Iya, Oh, jadi harusnya Zoro gets the own thing. Iya. Ini oke. Ini momennya Usop Bagus, gitu maksudnya. bener. Kata emang fans Corazon ini Sangat-sangat Bisa Iya, nggak sangat sih? penting. Satu episode kita cuma dapat sejam Usop aja dulu. Iya. Dia nakama banget tapi sampai 600 doang. 600 Soalnya bagus, ini bagus. 600 itu harusnya Pang Hazard ya. Iya, penghazard. Oke. Gitu. Thank you. Berarti gue ya sebelum kita ya. Yes. Gue simple. Gue orangnya sangat suka dengan fighting dan power scaling. Dan menurut gue di sini Zoro sama Luffy sangat di nerf. Oh, gua setuju, sangat setuju itu. Gue paham pasti karena production. Gue paham secara segi syutingnya lah, kita paham lah. Nggak mungkin semua kekuatannya Luffy ditunjukin, semua onigirinya Zoro ditunjukin. Tapi bukan soal tunjukin kekuatannya, tapi emang mereka levelnya di nerf. Iya. Dan kelihatan banget pas Nami ngomong help me di akhir. Ya, itu adalah salah satu komplain gua, itu berasa banget. Berasa banget. Soalnya gini, Nami ngomong help me karena dia merasa Arlong tuh kuat banget loh. We need someone as strong as Zoro, Luffy, dan Sanji untuk
bantuin gue, Iya. help me sampai nangis kan momen ikoniknya kan. Iya. Dan gue merasa Zoro sama Luffy ini bener-bener di nerf banget di live karena action. kalau di anime mangganya kan Kuat. Nami itu adalah saksinya Zoro dan Luffy itu kuat banget. Bener. Cuman kalau di Betul. live actionnya itu Enough. ya Luffy sama Zoro nggak sekuat itu Nggak sekuat itu, juga. kuat tapi nggak sekuat itu. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau masalah power scaling di awal-awal aja kayak gini agak ringkih, gimana kalau lu ekstrapolasi ke depannya, ketika lu bakal lawan semua orang lain kan? Kan. Kayak itu sih. Walaupun gue fight scene Mihawk Zoro gue suka. Oke. Fight scene-nya gue suka ya. Iya, Nah, iya. gue gak masalah sama fight scene-nya. Gue gak masalah sama kebatasan CGI gom-gom. Bukan itu. Masalah level power scaling-nya. Iya, Nah itu iya. aja. Jadi itu di gue. Oke. Itu menarik sih, Dov. Karena itu akan nyambung ke Ke lu, oke. ke gua. Kalau yang gua paling nggak suka di sini adalah mungkin gua bisa juga dibilang gua mungkin kurang teliti ya. Ya. Kalau ada teman-teman yang bisa menemukan ini mungkin kalian hebat karena mungkin kita nggak teliti. Yang gua nggak suka karena tidak ada pandaman. Oh, tapi kan muncul dikit. Di mana? Pandaman itu pas itu easter egg banget. Pas Zoro keluar dari sumur. Zoro keluar dari sumur nih. Iya. Dia tuh di shot belakang. Jadi dikasih easter egg justru. Ada pandamennya? Ada. Jadi lu lihat deh, penonton. Zoro keluar dari sumur nih. Dia kan keluar, shotnya wide. Nah. Itu pandaman lagi di belakang. Oh shit, berarti gua nggak teliti. Itu bener-bener, tapi nggak ditunjukin seperti yang itu biasa. bener-bener easter egg-nya gue paham maksud lu. Iya, Itu pandaman muncul kan- kayak sedetik beneran, sumpah demi Tuhan. Wajir. Oke, kalau Penting apa ganti aja. Enggak, bukan ganti. Ini akan nyambung ke yang dari lu obrolin tadi. Jadi yang buat gua adalah gua ngerasa mungkin ya ini pendapat gua. Kayaknya scriptwriter-nya itu kurang One Piece kayaknya. Karena gua merasakan kayak contohnya si peran Luffy-nya si Enak gitu. Inaki. Inaki. Di real life-nya gue ngerasa dia lebih Luffy daripada di live action-nya. Ini bener. Tapi karakter dia di live action-nya itu nggak Benar. kurang Luffy yang seperti kita kenal gitu loh. Ya, gue mau nambahin nih. Mungkin buat yang nonton, kenapa si Cia bisa ngomong kayak gini ya? Kalian coba liatin deh di IG ya, Instagram tuh kan mereka suka kumpul-kumpul Iya, tuh. iya. Podcast-nya. Gue seneng Iya. nonton ini juga. Pas nonton itu, bahkan mereka lebih Lebih bond, chemistry-nya lebih dapet dapat. lebih dapat gitu. lagi. Iya. Positif thinkingnya sih sebenarnya mungkin karena mereka udah lama juga kan sekarang Ya, nih. ya, Ya, jadi udah enak banget, udah bagus banget. So hopefully itu ada di season 2 yang kelihatan. Iya. Tapi maksudnya itu yang sempat mikir, Ardi juga sempat bilang, Ci. Kayak apa ditahan-tahan, apa disuruh-suruh, Iya. jangan. Karena kan gue juga Gimana gitu? bertanya-tanya kalau misalkan untuk masalah diproduksi itu biasanya yang memegang peran penting untuk karakternya itu akan seperti apa itu adalah maunya showrunner atau director. Iya. Ya. Nah tapi di sisi ini scriptwriter juga. Nah ini gua nggak tahu nih siapa yang membuat karakter Luffy-nya jadi seperti ini gitu. Gue mikir mungkin ada kemungkinan juga mereka kan kayaknya aktornya bukan aktor besar juga ya. Ada kemungkinan seperti kita lihat Alvida. Iya. Agak mungkin masih baru kali, belum nyaman di depan kamera Nah apa gimana. tapi gitu. tapi poinnya gini, kalau misalkan kita lihat Garp sama Kobe itu bagus banget. Oh iya. Oh iya, Garp gue lupa. sama Kobe bagus banget. Garpnya mungkin memang nggak mirip sama Garp yang di manga atau anime. Tapi secara vibe-nya dia, secara auranya dia, itu berasa Garp banget. Waktu dia ngalamin dilema di mana dia harus bangga sama Luffy atau kesel sama Luffy. Yang waktu dia lempar terus dia ketawa-ketawa, marah lah ketawa-ketawa. Itu kan berasa tuh. Terus gimana dilemanya Kobe harus ngebelain Luffy tapi dia juga merin. Itu kan berasa. Nah tapi di poin Luffy-nya ini, gua ngeliat kayak, loh kok Luffy-nya harusnya bisa lebih explore seperti Inaki di real life-nya gitu. Iya. Oke Dev, kalau misalkan gua tanya, Ya. dan teman-teman semua, Ardia dan Bram, perasaan kita setelah nonton ini, tadi kita udah utarakan nih, positif dan negatifnya. Perasaan kita sebenarnya seperti apa sebenarnya? Oke, kalau gue jujur ya, gue mau dulu ya. I would give it a solid 8.5 out of 10. Solid. Karena seperti yang kita tahu, akhirnya the curse of live action has been removed. Curse live action, Death Note gagal, Cowboy Bebop. Cowboy Bebop gagal, Dragon Ball sampah banget ya ampun, Nggak ada. filmnya ya ampun It doesn't exist. buruk. Doesn't exist. Jadi intinya seneng dari segi itu akhirnya live action berhasil. Mixed feelingnya sebagai penonton anime dan membaca manga adalah mixed feeling gue ya.
Dan ini baru East Blue Saga. Yes, masih awal banget. Ya, bro. Ini how are they gonna do next saga kan pasti Alabasta. Arabasta. Dan sebelum itu ke Chopper dulu. Ke Chopper dulu. Man, if they can pull it off. Gini. Tadi kan sebelum kita masuk live action One Piece, gue masih inget anime masyarakat, don't do this. Jangan hancurin One Piece. Bener. Jadi ketika ekspektasi lu rendah, ketika lu kasih sesuatu yang bagus, oh bagus. Sekarang season 1, berhasil nih. Positif, majority ya, pasti ada negatifnya. Berarti sekarang ekspektasi gue tuh, ekspektasi kita semua sebagai penonton bukan direndah lagi. Tapi udah di sini nih. Betul. Nah, next kita bakal kenal sama Tony Chopper. Bakal masuk Alabasta. Alabasta ada perang sipil. How are they gonna show that? Jadi gue lebih ke apakah ekspektasi kita bisa direndahin lagi untuk ekspektasi season 2 bagus. Jadi itu gue. Oke. Kalian? Kalau gue nih, gue mixed feeling sebenarnya sama live action ini. Karena buat gue kayak gini. Ini sebenarnya agak curang. Live action ini dibuat hanya untuk fans kalau gue bilang. Karena fans akan lebih tahu ceritanya, mau ceritanya kurang baik, mau ceritanya baik, fans sudah tahu ini maunya dibawa kemana. Tapi kalau orang yang nggak tahu, contohnya nih beberapa teman kita bilang kayak Zoro sama Luffy-nya belum terlalu kuat, kenapa Nami bisa pasrah kayak gitu. Terus pengakuan nyokapnya Nami nih. Belemer. Waktu dia nyerahin tiba-tiba dia bilang, ya gue nggak mungkin nggak ngakuin anak-anak gue. Kalau di mangganya itu kan lebih detail, perasaannya tuh lebih jelas. Tapi ini dia potong singkat kayak gitu, jadi ya kita sebagai pembaca manganya sama penonton animenya tahu. Tapi gue nggak tahu nih reaksi orang-orang, mungkin ya ada yang bilang bagus atau apa. Ya itu terserah pendapat mereka ya. Cuman kalau dari gue masih mixed feeling. Jadi kalau misalkan mau dibawa ke season berikutnya, gue tetap gak akan bawa ekspektasi gue. Kayak ini lu tahan ya? Gue balik lagi ke awal. Iya, gue akan tetap balik ke awal karena buat gue, ya ini masih... Kita masih nggak tahu trennya bakal naik apa turun. Gitu. Yang terjadi sama Belmer, nyokap angkatnya Nami, adalah kalau di mangganya itu kan polisi itu datang ke Belmer. Dia bilang, lo gak usah ngakuin anak lo. Karena... Polisi atau penjaga desa atau apa sih? Orang Kepala satpam gitu kali ya. Ya satpam Hansip lah, Hansip desa yang ada baling-balingnya itu kan datang ke Belmer, dia bilang Genzo si Hansip desa, atau mungkin gua anggap kepala keamanan desa Kokoyashi. Dia kan datang untuk setup alibi buat si Belmer. Dan di sisi desa yang lain kita juga dapat informasi kalau Belmer ini akan aman karena di kakaknya dia tercatat seorang diri tanpa keluarga. Nah, kalau di manga nih Belmer punya alasan yang kuat untuk ngaku punya 2 anak. Nih alasannya nih ya, akibat dari pemerasan Arlong terhadap desa Kokoyashi, secara nggak langsung, Nami sama Nojiko yang nggak punya upeti, ya anak kecil yang nggak mungkin lah bisa ngasih duit atau kayak gimana ya, belum kerja. Mereka mau nggak mau harus keluar dari pulau. Ya karena nama mereka kan nggak ada di daftar kakaknya keluarga Belmer gitu loh. Karena nama mereka kan belum kedaftar di desa itu. Jadi demi keselamatan mereka, mau nggak mau Belmer jadi harus ngambil keputusan yang sangat sulit. Jadi ini cukup terjelaskan buat gue kenapa akhirnya Belmer ngambil keputusan itu. Nah ini juga pembeda juga nih. Kalau di manga sama anime, Belmer itu digambarkan sebagai mantan marine yang keras dan badass. Yang sampai-sampai penduduk Kokoyashi juga gak percaya kalau Belmer bisa menjadi seorang ibu yang baik. Beda banget ya sama yang live action ya. Ya itu mungkin karena emang mau dibedakan ya, sah-sah aja. Ya tapi karena building karakter di anime atau manga Belmer itu adalah sosok yang badass. Klimaks Belmer memilih takdirnya untuk mati di tangan Arlong untuk melindungi 2 anaknya. Itu jadi redemption yang bagus banget, manis banget gitu. Dan bisa terasa jauh lebih dramatis daripada di live actionnya. Ini berbeda ya, ini karakter badass sama karakter yang ibu lunak. Ini beda jauh. Jadi Belmer itu kan artinya beautiful mother, ibu yang cantik. Nah cantiknya itu kan Oda itu kan selalu bermain dengan cantik, itu bisa dari hati, bisa dari macam-macam gitu. Nah di live actionnya, gue nggak merasakan Belmernya itu seperti itu. Dan tiba-tiba agak konyol ya, anaknya nggak ketahuan, cuman ketahuan dari piring ya. Dia bisa aja ngomong kayak, ya gue habis ngejamu tamu tadi. Iya, gue juga mikir gitu lagi. Tiba-tiba dia bilangnya, ya karena gue punya anak. Ya anaknya ya, itu reaksi Nami ya. Gue sebagai Nami akan bilang, lu kenapa nggak bohong aja? Itu reaksi paling bodoh anjir, lu kenapa nggak bohong? Lu mati gara-gara piring. Itu bodoh banget, lu mati gara-gara piring yang harusnya lu bisa hindarin anjir. Itu adalah kebodohan. Jangan dilakukan, Pak.
Itu tuh perbedaan jauh dari anime dan manganya. Dan buat gua, kenapa gua bukan yang membanding-bandingkan ya. Gua fans banget sama One Piece. Gua suka dengan karya-karyanya Eiichiro Oda. Cuman kita harus kritis juga sebagai fans One Piece, bukan karena live actionnya bagus ya kita kan bilang bagus. Tapi kalau misalkan secara penceritaan emang lu belum nyampe situ ya kita belak-belakan aja. Gua nggak mau terima mentah-mentah ceritanya kurang terus kita bilang, wah ini bagus-bagus. Gua nggak mau kayak gitu. Karena kita ngomong kayak gini supaya season 2-nya akan lebih bagus gitu. Mereka lebih teliti. Ya kan bodoh banget tuh tiba-tiba. Betul. Si Arong liat, ya itu piring lu ada 3. Ya gua habis jamu Alasannya bisa macem-macem loh. Kan tadi Saya makannya banyak kalau saya makannya lapar juga. iya tadi Bapak kan lihat ada Hansip habis kesini kan. Terus makan kita Pak. Kita ada planning mau dinner. Tiba-tiba, iya karena anak saya 3. Hah? Anak ketiga di mana ya anak ketiga? Iya, paham. Ya bahkan Nami ya kesel anjing kalau gua jadi Nami nih. Bang, lu gak usah ngaku anjing. Dia kan gak tahu anjir. Tapi itu terserah, balik lagi. Mungkin direkturnya atau scriptwriternya maunya Belmernya seperti itu. Kalau gua dari gua itu. Kalau yang urusan soft sama kerasnya menurut gue mungkin dia merasa screen time-nya si Belmer ini terlalu pendek untuk dia punya journey sepanjang itu. Tapi kalau yang urusan si piring tadi itu udah nggak ada excuse itu sih. Iyalah. Sama kayak coffee Starbucks-nya Game of Thrones itu. Aduh. Jadi gimana? Kalau mix feelings kalian berdua gimana? Mix feelings atau ada overall feeling? Gue sebenarnya udah kesebut sama lu berdua sih sebenarnya. Tapi kalau bahasa awamnya gue, kalau tadi kan Cia dalam banget tuh bagus. Intinya gue cuma gak suka, again, ini bukan gue mau being kontradik sama apa yang gue bilang. Gue suka durasinya. Cuman gue juga cuman sedih kalau itu tuh beda jauh dari komiknya aja gitu. Kan lu cut gak masalah, lu potong gak masalah, ya kan? Kita paham dan gue justru senang kalau lu buang yang mungkin bisa gak terlalu filler gitu. Contohnya Gaimon gak ada kan di sini? Iya. Ada kan? Harusnya dia Dan ada. bahkan Don Creek di cut semua. Don Creek langsung lawan Mihawk. Langsung Iya. Itu gue oke. Itu Iya, bagus. iya, Nggak iya, masalah. iya. Gua itu bagus sih. Benar, Nggak masalah. tapi jangan diubah yang kayak gini-gininya gitu. Iya, kan? Yang emotional weight-nya. Benar, jangan diubah. Caranya Nami minta tolong juga beda loh. Ibaratnya sebenarnya lu ubah dan potong nggak apa-apa, asal itu jangan sampai ngaruh ke development karakternya. Iya. Oh, tapi tadi kurang, tadi Dovi kan bilang 8,5. Lu belum loh. Gue mau 8,5. Ya gua gini deh. Karena ekspektasi gue was that low. Jadi gue konteksnya itu. Gua nggak akan tinggi-tinggi, tapi gua support ini untuk jalan terus karena gua mau karya One Piece ini dikenal banyak orang. Ya. Gua 6. Oke. Ini tahu ya Netflix ID, casting saya aja ya Netflix ID. Gua 6 karena Gaji ya? gua 6 karena gua berharap season Lebih 2, baik, lebih baik. season 2 gua bisa kasih 8. Masih iya. Dan season berikutnya gua bisa kasih yang lebih baik lagi gitu. Nah, gue mau ngasih tau mixnya di sini. Tadi kan gue komplain ya. Komplain ini, gue benci Goldie, gue benci Alvida, apa. Kita komplain jago banget dari tadi. Tapi masih happy. Iya. Benar. Nah, itu yang gue bikin kayak karena mungkin dia tahu yang nonton, yang lo bilang tadi, udah suka One Piece gitu. Iya. Mungkin dari awalnya. Sehingga itu yang bikin gue kayak terlepas gue benci ini, benci itu. Benci banget Luffy nggak pakai sendal, ya. Tapi dia pakai sepatu. Iya. Nggak pakai apa gitu ya. For whatever reason, ya. Tapi tetap happy sebenarnya. Makanya tadi gue pengen bilang, walaupun episode 1 gue seneng nih, benci nih. Di ujungnya gue, kemarin gue chat kan, Iya. wih happy lo nontonnya. Iya. Ninggalin perasaan feeling yang bagus ya. Apalagi kalau dia udah bunyi. Wah, dikit-dikit. Waktu Mary-nya pertama kali keluar. Itu pertama kali gue nangis di Mary-nya gue nangis keluar loh ya? di situ. Tipis banget. Gue nangis loh di situ. Jadi Si paling One Piece. Si paling 600 chapter. Paling nakama banget sampai Nangis gue di situ. Nangis. Tapi mungkin gini juga, mungkin faktor yang bikin lu nangis adalah karena lu tahu apa yang terjadi sama Mary. Dan iya. itu akhirnya di live actionin lu bisa lihat bentuknya kalau di live action seperti apa. Kayaknya yang mostly yang gue pikirin waktu gue ngeliat si Going Merry di Sunrise mulai keluar dari ini, gue cuma mikir gini, ini yang bikin cinta sama fansnya One Piece. Ya. Cintanya si Oda ke fansnya itu kelihatan di situ. Ya, Dan ya. gue nggak terlalu nonton One Piece, tapi waktu gue kecil ya kita semua nonton One Piece. Kita tahu TV timnya, segala kita macem. tahu soundtracknya dia. Gue langsung, aduh gue nangis, bener nangis. Gue gak mikir bakal nangis nonton One Piece. Gini guys, karena emang gue jiwanya host. Oke. Sorry ya Ci ya. Gak apa-apa. Gue mau gini, kita quick hot takes.
Oke, gue ngomong karakternya, kalian ngomong yes or no. Oke. Yes or no tuh berarti maksudnya kayak suka atau enggak Ya, gitu kan? tapi cepet, jadi nggak boleh mikir, nggak boleh diskusi. Gue Oke. 5, 4, 3, 2, 1, langsung Oke. yes or no. Oke. Oke. Guard di live action. 5, 4, 3, 2, 1. Tunggu dulu, ini Corazon nih nggak tahu. Corazon. Udah belajar aturan. Belajar ngitungnya udah setelah chapter Udah nggak tahu 600. kalau itu tahu aturan ya. Gue ganti juga lu. Nggak, tapi intinya. Gue paham maksud lu. Gue paham, tapi gue nggak Intinya. setuju. Gue Oke. paham, tapi gue nggak setuju. Oke, saya ulang. Saya nggak suka karena menurut gua. Boleh. Oke. Kalian boleh yes, super no. Terus kalian Ada, gue boleh jawab ini nggak? Ya, boleh. Boleh juga. Oke, berantem. Gue juga berantem. And fight. Dia nyari Ayo, pertemanan 10 tahun kita hancurin di sana.